Udah Kak, pesanannya itu aja. Iya, udah itu aja. Harga ini setnya ya. Iya, udah ya Kak pembayarannya. Makasih. Kalian tahu gak sih? Sekarang tuh si Mas Gibran udah jadi juru kampanyenya si Pak Ganjar. Hah, serius? Iya. Juga tuh beritanya nih. Gue ada linknya. Jadi sekarang ini pesanannya ya. Ini minumannya, ini makanannya. Pesanannya udah lengkap semua ya Kak? Iya Mas, makasih ya. Ini bener gak sih beritanya kayak gini? Ingat, sebelum memberikan informasi kepada orang lain, carilah dulu kebenarannya. Ketika suatu negara terbiasa dengan adanya hoax, maka dibutuhkan generasi baru untuk mendapatkan kembali kebenarannya. Stop percaya hoax. Halo guys, welcome to Education Trip. Saya Amalia. Di segmen kali ini kita bakal trip bareng nih ke tempat yang penuh dengan warisan budaya Indonesia. Nah, kira-kira tempat apa ya? Jangan kemana-mana, stay tune terus di Education Trip kali ini. Kota Tua Jakarta, kawasan bersejarah yang dikenal sebagai Batavia Lama. Saat ini, Kota Tua Jakarta ramai dikunjungi wisatawan lokal dan mancanegara. Adanya keindahan arsitektur kolonial dengan dinamika modern menjadi latar belakang kegiatan fotografi, tur jalan kaki, serta suasana nostalgik berpadu dengan kehidupan modern, menciptakan pengalaman wisata yang unik dan berkesan. Oke guys, aku sudah berada di Museum Wayang yang berlokasi di Kota Tua Jakarta Barat nih. Nah, Museum Wayang ini memiliki berbagai jenis wayang-wayang yang ada di Indonesia. Kira-kira ada apa aja ya di dalamnya? Yuk ikutin aku. Oke guys, jika kalian ingin berkunjung ke Museum Wayang ini bisa banget. Nah, Museum Wayang ini buka dari hari Selasa sampai Jumat. Dihargai Rp10.000 saja dan untuk Sabtu Minggu Rp15.000. Dan kalau turis-turis yang mau datang bisa banget. Harganya Rp50.000 saja. Juga ada kabar baik nih ya. Untuk mahasiswa seharga Rp5.000 dan juga untuk pelajar. Dan jangan lupa kalian membawa kartu pelajar. Di Museum Wayang ini memiliki berbagai fasilitas, yaitu toilet yang memadai, terus tempat beribadah, dan juga transportasi umum. Jadi jangan sungkan untuk datang ke Museum Wayang ini ya. Bisa dilihat ada beberapa pengunjung yang sedang berfoto mengabadikan momen mereka di lorong wayang golek. Di lantai 1 ada fasilitas dan ruang pameran. Nah, kalian
yang ingin foto-foto asik dan instagramable, nih kalian bisa banget foto-foto dengan berbagai macam wayang-wayang yang ada di sini. Kameramen, fotoin saya dong. Gimana, keren banget kan hasilnya? Aku tunggu ya gambar-gambar foto-foto kalian. Nah guys, ini namanya wayang Gundala. Gundala ini berasal dari Sumatera Utara di Tanah Karo. Nah, si Gundala ini menjadi tradisi di Tanah Karo sebagai pemanggil hujan. Wayang golek adalah seni pertunjukan boneka kayu khas Sunda dari Jawa Barat, terutama populer di Bandung. Pertunjukan ini dimainkan oleh seorang dalang yang menggerakkan boneka dan mengisi suara semua karakter. Diiringi gamelan, dalang menghidupkan cerita dengan gerakan dan dialog ekspresif. Wayang Sulu adalah bentuk pertunjukan wayang yang diciptakan untuk tujuan pendidikan dan penyuluhan Indonesia. Berbeda dari wayang tradisional yang mengangkat cerita epik dan mitologi, wayang Sulu digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan sosial, politik, dan kesehatan kepada masyarakat loh. Karakter dalam wayang Sulu seringkali mencerminkan masyarakat sehari-hari, seperti petani, guru, dan pejabat. Cerita yang dibawakan biasanya berfokus pada isu-isu aktual dan praktis yang relevan dengan kehidupan masyarakat. Nah, yang satu ini namanya Hanuman Obong. Hanuman Obong adalah salah satu adegan paling terkenal dalam epos Ramayana yang menceritakan tentang Hanuman, sosok Rasakti. Kerajinan tembikar di Cirebon berkembang sejak masa Kesultanan Cirebon, mengambil nama dari tokoh Semar dalam wayang kulit, yang mencerminkan pengaruh budaya wayang. Nah guys, ini aku sekarang lagi di wayang kulit. Nah, ada nih pelajar-pelajar yang datang ke sini. Kira-kira aku akan tanya-tanya ya. Halo. Hai. Kira-kira nih kalian dari mana nih? Dari SMK Budi Utomo Depok. Wah, jauh banget ke sini. Kira-kira apa sih yang menjadi alasan kalian untuk mengunjungi museum wayang? Pertama mungkin dari tugas praktek. Terus kedua mungkin karena museum wayang juga sangat terkenal di kota tua dan juga menarik juga bagi kami untuk sini. Bagus sekali. Menurut kalian datang ke sini itu untuk edukasi atau jalan-jalan doang? Edukasi. Edukasi. Ya, seru banget nih. Makasih ya. Nah, wayang yang satu ini bernama Wayang Kulit Kadung Surakarta. Wayang ini salah satu bentuk seni pertunjukan tradisional yang berasal dari Keraton Surakarta, Jawa Tengah.
Pertunjukan ini awalnya digunakan untuk upacara ritual dan hiburan keluarga kerajaan, kemudian menyebar ke masyarakat luas sebagai bagian dari budaya Jawa. Satu ini namanya Wayang Potehi. Wayang Potehi berasal dari Tiongkok Selatan. Wayang Potehi ini dibawa ke Indonesia oleh imigran Tionghoa pada abad ke-17. Di Indonesia sendiri, seni ini berkembang pesat di daerah-daerah dengan komunitas Tionghoa yang besar, seperti di Jawa Timur. Wayang Potehi adalah warisan budaya yang unik dan berharga, mencerminkan perpaduan budaya Tionghoa dan Indonesia. Nah teman-teman, ini salah satu alat musik dari Sunda nih, namanya Gamelan Sunda. Gamelan Sunda adalah ansambel musik tradisional dari Sunda, Jawa Barat. Gamelan ini dikenal dengan bunyinya yang halus dan melodis, sering digunakan untuk mengiringi upacara adat, tari, dan pertunjukan wayang golek. Musik gamelan Sunda dikenal dengan tempo yang lebih lambat dan nada yang lebih rendah dibandingkan dengan gamelan Jawa. Gaya permainan ini mencerminkan sifat lembut dan tenang budaya Sunda. Gamelan Sunda digunakan dalam berbagai upacara adat, seperti pernikahan dan hitanan, serta dalam pertunjukan seni seperti tari jaipong dan wayang golek. Musik ini juga berperan dalam meditasi dan penyembuhan tradisional. Nah, alat musik tradisional yang satu ini gak kalah keren loh, namanya Gambang Kromong. Gambang Kromong adalah ansambel musik tradisional Betawi yang memadukan unsur-unsur musik Tionghoa dan Betawi. Musik ini biasanya dimainkan dalam acara-acara adat, pesta, dan pertunjukan kesenian Betawi. Gambang Kromong sendiri muncul pada abad ke-18 di Batavia, yang sekarang biasa kita sebut Jakarta, hasil akulturasi antara budaya Tionghoa dan budaya lokal Betawi. Nama Gambang Kromong sendiri diambil dari dua instrumen utamanya. Gambang disebut xilofon kayu dan kromong gong kecil dari logam. Nah, siapa nih yang udah gak asing lagi sama salah satu boneka ini? Boneka Unyil. Boneka Unyil adalah karakter utama dalam sebuah program televisi anak-anak Indonesia yang sangat populer loh, yaitu program televisi Si Unyil. Nah, kali ini kita akan melihat pertunjukan dari workshop pergelaran wayang orang Betawi. Nah, di sini juga banyak banget nih tersedia pernak-pernik museum wayang yang bisa kamu beli atau yang bisa kamu gunakan.
Nah, kita foto lagi yuk. Nah, fun fact tentang Museum Wayang ini adalah Museum Wayang ini merupakan tanah dan bangunan hibah dari Bapak H. Probo Sutedjo. Nah, yang satu ini adalah plakat sejarah dari Museum Wayang. Jadi seperti itu guys, trip kita kali ini di Museum Wayang Indonesia. Buat kalian yang penasaran, boleh banget datang ke sini ke Museum Wayang Indonesia. Kalian bisa menyaksikan dan melihat bagaimana keberagaman wayang-wayang yang ada di Museum Wayang Indonesia ini. Saya Amalia Novia Putri, pamit undur diri, sampai jumpa di trip education lainnya.